majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat. Para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang hadir di kesempatan ini, saudara-saudaraku semuanya, ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM atau yang menyaksikan melalui KMTV dan media-media lain yang bekerja sama dimanapun berada. Para hadirin wal hadirat jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu Pekanbaru, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah taufik, nikmat, rahmat, dan dijadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Amin. Alhamdulillah atas nikmatnya di subuh ini kita kembali menjadi tamunya di salah satu tempat yang paling dicintai Allah. Ahabbul biqa'i ilallahil masajid, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Mudah-mudahan menjadi saksi di akhirat bahwa kita
senantiasa berusaha mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengisi waktu menjelang syuruk tambah sedikit, kita kembali mengaji bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kepada Allah kita memohon mudah-mudahan dilapangkan hati, dikuatkan akal, dan dikuatkan anggota tubuh kita untuk mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan bismillah kita kembali melanjutkan. Kita berhenti pada masalah hukum had orang yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji, yaitu yang kadang-kadang keburukannya, aibnya susah dihilangkan, sekalipun orang yang melakukannya kadang-kadang sudah taubat dan berbuat kebaikan. Semoga Allah melindungi kita semua daripadanya. Oleh sebab itu kita dapatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan bahwa menuduh orang melakukan diberikan ancaman yang tidak sedikit dan sangat berat, cambuk 80 kali. Siapa-siapa yang menuduh orang melakukannya, menuduhnya berat, tidak boleh sembarang menggosipkan. Yang kedua, Nabi SAW mencintai kalau dosa ini tidak dilaporkan, kecuali kalau sudah jadi pekat, penyakit masyarakat. Kalau orang tersilap, kalau bisa dia bertaubat tanpa diangkat, tanpa kasusnya diangkat. Terbukti ketika Ma'iz Al-Ghamidi radhiyallahu anhu datang ke Nabi SAW melaporkan sendiri perbuatannya, Nabi berpaling daripadanya, tidak mau mendengarkan laporannya. Dan Allah SWT juga mengingatkan seandainya mereka bertaubat dan berbuat saleh sebelum kita mendirikan hukum kepadanya, maka tinggalkan mereka. Fa'aridu anhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Kalau mereka keduanya bertaubat dan sudah menjadi saleh, memperbaiki amalnya, kehidupannya, maka berpalinglah daripadanya. Tidak usah diungkit-ungkit perbuatannya. Innallaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Sebab kalau sudah terangkat susah untuk dihilangkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang orang yang sudah saleh, sudah baik, tetapi nama itu susah dihapuskan. Beda dengan dosa-dosa yang lain. Orang mencuri, ada taubat tuh, sudah taubat. Orang dulu bahkan syirik, kalau sudah masuk jadi muwahhid, tidak diungkit-ungkit lagi syiriknya. Orang kafir masuk Islam, tidak diungkit-ungkit lagi ke kafirannya. Bahkan kadang-kadang tidak sedikit pula mereka memanfaatkan, ya, karena mu'allafnya kadang-kadang pura-pura masuk Islam seperti Tuacu Snokogronye dulu, ya, karena sulitnya menaklukkan Aceh waktu itu dengan jihad yang dikumandangkan di sana melawan penjajah. Akhirnya dia pura-pura masuk Islam. Kemana perginya? Nak tanggung-tanggung ke Makkah, dan dimuliakan karena memang Islam menyuruh memuliakan, mentaklif orang-orang yang baru masuk Islam, namanya al-mu'allafati qulubuhum. Bahkan sebelum masuk Islam pun, kalau diharapkan masuk Islam boleh diberikan ditaklif, boleh diberikan zakat kepadanya kalau memang sudah sangat diharapkan masuk Islamnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, tetapi dosa ini tidak. Makanya harus berhati-hati
Dan yang menjadi saksi pun tidak cukup 1-2 orang, mesti 4 orang. Dan tidak cukup dengan mendengar satu dari yang lain, harus betul-betul menyaksikan. Dan tidak cukup dengan hanya sekadar rasa-rasa dan kira-kira, rasanya dia tidak, harus betul-betul menyaksikan kejadiannya dan tidak ada keraguan padanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ma'asyiral kiram, di awalnya seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, dinukil oleh Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum. Wanita-wanita kalian yang melakukan perbuatan terkutuk itu, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, maka mintalah saksi 4 orang di antara kalian. Jadi tidak hanya sekedar 2 orang. Fa in syahidu, kalau mereka memberikan kesaksian dengan benar-benar menyaksikan, fa amsikuhunna fil buyut, maka tahan mereka di rumah, tidak boleh keluar rumah, hatta yatawaffahunna, sampai Allah mewafatkan ke mereka, atau yatawaffahunna al-maut, sampai mati, au yaj'alallahu lahunna sabila, di sini Allah masih buka, atau Allah berikan jalan keluar bagi mereka itu. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma, dan mereka yang melakukan perbuatan zina itu, fa'adhuhuma, sakiti mereka, disakiti secara mental. Fa in taba, kalau keduanya bertaubat, wa aslaha, dan berbuat salih, fa'aridu anhuma, maka berpaling, maksudnya sebelum dijatuhkan hukuman tadi, sebelum diketahui oleh penegak hukum. Ma'asyiral kiram, tapi kalau sudah diketahui tidak bisa ditarik BAP-nya lagi. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, innallaha kana tawwabar rahima, sesungguhnya Allah maha menerima taubat dan maha penyayang. Tawwab, banyak menerima taubat, suka menerima taubat. Thumma nasakhallahu al-habsa wal adha fi kitabih, kemudian Allah nasakh hukum menahan tadi, hukum menahan, jadi bukan lagi tahanan rumah, wal adha, dan disakiti, fi kitabihi, dalam kitabnya, faqala, lalu Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, pezina perempuan dan pezina laki-laki, a'adhanillahu iyyakum, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambuk. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kemarin sudah kita bahas dalam masalah zina, Allah mendahulukan perempuan, tapi mencuri laki-laki. Itulah rahasianya banyak bendaharanya perempuan, sebab biasanya takut menipu. Tapi kalau sudah berani nipu, berarti sudah laki, ada sering berinteraksi sama, pasti ada laki-laki di belakang itu. Ya, tapi kalau zina, makanya perempuan, makanya Islam melarang perempuan sering-sering tampil di depan yang bukan mahramnya, dilarang. Karena apa? Yang sudah punya istri pun nampak istri orang cantik juga kadang. Ikan sebarang bisa cerita, ya istrinya mengadu suaminya cinan sama teman dekatnya, masih ingat kan? Maka saya bilang langsungkan aja, iya, tanggung-tanggung dekat, dia dekatin betul kan, paham tuh enggak? Istrinya punya teman perempuan yang lain, sering bertemu sama suaminya, dibawa sama teman itu, akhirnya suaminya pengen lagi sama teman istrinya tadi, kan bagus kan? Ya bagi antum bagus, bagi antunna tidak. Ya bagi ibu-ibu berat itu, walaupun teman sendiri. Oleh sebab itu pada ibu-ibu jangan suka-suka memamerkan, meneren-nerenkan istri teman perempuannya pada suami. Kadang-kadang kan karena saking asik cerita sama suaminya, bang, teman gue itu katanya, alah kawan, dipancing-pancing terus kan, banyak dapat informasi, akhirnya dapat cara bagaimana menaklukkan hati. Akhirnya pakai rumus mending minta maaf daripada minta
izin. Mending minta maaf daripada minta izin. Akhirnya menghilang teman dekatnya tadi. Akhirnya gara-gara didekati suaminya, akhirnya menjadi teman jauh. Iya, jauh jadinya. Allah musta'an. Oleh sebab itu para istri jangan suka memamerkan teman kepada suami. Jelas ya? Sama juga kita laki-laki jangan suka memamerkan teman laki-laki sama istri kita. Pindah cintanya itu bahaya. Nah, awak menderita sendiri. Tidak usahlah cerita kebaikan istri kita sama teman laki-laki. Jelas ya? Jelas loh. Tidak usah cerita-cerita. Makanya orang Arab itu seperti kata Imam Ahmad, orang lain nengok sendal istri saja cemburu dia. Awak hendak dibawa bonceng, semua orang tidak ada cemburu. Bawalah sama abang tuh dulu, nanti abang nyusul katanya. Ya subhanallah ya. Ini sendalnya terlihat. Makanya orang Arab itu atau kami ya sekali orang Arab itu tidak mau menyebutkan nama istrinya pada kita. Paling-paling dibilangnya Ummu Fulan, ibunya si Fulan. Kalau sudah ibunya berarti sudah istri saya, jangan dekat-dekat kamu. Nah, tapi tidak pernah dia bilang istri saya si Fulan. Atau dia manggil juga tidak. Kalau dia manggil istrinya, misalnya istrinya namanya orang Arab ada namanya istrinya Itam itu ada tidak ada ya misalnya. Atau Halimah, masya Allah, bapak masya Allah, Halimah. Dia tidak bilang ya Halimah, tidak. Dia bilang panggil Ummu Ahmad, Ummu Abdurrahman, Ummu Usama dan seterusnya. Jarang dia manggil nama istrinya. Jelas supaya tidak kedengaran sama yang hatinya berpenyakit. Kadang dengar nama Halimah itu santun, pasti santun nih orangnya kan itu ya. Apalagi dipanggil Jamilah, cantik. Nah, kan pasti cantik. Maklumlah syaitan ini macam-macam peranginya. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi az-zaniyatu, wanita berzina, waz-zani, dan laki-laki berzina, tajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuk masing-masingnya 100 cambuk. Sampai sini kemarin ya. Padallati sunnatu ala anna jaldal mi'ati lizzaniyainil bikrain. As-sunnah menunjukkan bahwa cambuk 100 kali itu khusus bagi yang masih lajang. Oh ya, masih lajang Pak ya. Nah, masih lajang atau pejaka dan gadis. Nah, masih pejaka dan gadis. Ma'asyarul kiram, artinya belum menikah. Walaupun sudah bukan sudah tua, walaupun sudah melakukan ini dan itu, naudzubillah. Nah, baik secara sah maupun secara syubhat. Ma'asyarul kiram, siapa dan dalam ayat tadi az-zaniyatu, laki perempuan berzina, az-zani laki-laki berzina, cambuk masing-masing 100 cambuk. Ini kan seolah ayatnya mutlak, umum ya, berlaku siapapun pezina dicambuk 100 kali. Maka ditunjukkan oleh sunnah ala anna jaddal mi'ati lizaniyin, bahwa cambuk 100 itu bagi dua orang pezina al-bikrain yang masih lajang. Nah, atau belum pernah menikah. Kalau yang pernah menikah cerai lajang juga namanya. Enggak kan? Sudah ya. Ya, saya nak memastikan istilah lajang ini ya. Ya, saya nak memastikan istilah lajang. Berarti lajang maknanya belum pernah menikah, bukan yang tidak punya istri atau suami aja kan, enggak kan? Ayolah, alhamdulillah. Biar saya tidak salah nanti. Mana tahu nanti lajang itu maknanya setiap orang yang tidak punya istri walaupun sudah pernah berkali-kali nikah. Enggak. Tapi lajang yang belum pernah menikah. Dah tahu. Qala akhbarana Abdul Wahhab. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah telah menunjukkan atau memberitakan kepada kami Abdul Wahhab, yaitu Abdul Wahhab ibn Abdul Majid Al-Thaqafi. Thiqatun an Yunus ibn Ubaid, dari Yunus ibn Ubaid Al-Basri, anil Hasan, dari Al-Hasan ibnu Abil Hasan Abu Sa'id Al-Basri, dikenal dengan Al-Hasanu Al-Basri, Pak Hasan. Kalau di sini, kalau ini imam ya, kalau di sini Pak Hasan Basri. Di mana-mana banyak Pak Hasan Basri, alhamdulillah. Dan yang banyak rata-rata orang kaya pula Hasan Basri. Nah, kalau Imam Hasan Basri dulu biasa, orangnya sederhana dan zuhud,
ahli ibadah sehingga dikenal di mana-mana sampai ke Indonesia, dikenal dengan kezuhudannya. Sampai-sampai ketika ada yang minta dia khutbah tentang fadilat memerdekakan hamba sahaya, dia sampai 3 bulan dulu menunggu sampai bisa memerdekakan hamba. Kenapa? Karena belum punya uang untuk memerdekakan hamba sahaya. Di 3 bulan dia nunggu, orang nunggu dia khutbah tentang itu. Ditanya setelah khutbah, kok lama sekali lah, nak lupa pula orang lagi ke dia. Dia bilang, dulu ketika kau minta saya khutbah tentang memerdekakan hamba, saya belum pernah melakukannya. Jadi saya tidak pede untuk mengkhutbahkannya. Kan beda kan orang yang sudah merasakan nikmatnya dengan yang belum, yang masih penasaran. Makanya bagi yang bujang-bujang bicara tentang nikah tidak asik. Ya kalau khutbah tentang nikah tidak meresap itu. Sebab tidak keluar dari hati, masih penasaran. Tapi kalau yang sudah pernah menikah, apalagi sudah berkali, itu betul-betul mengena. Coba bayang kalau ada nanti seminar tentang poligami, tapi yang motivatornya tidak pernah poligami, tidak semangat orang. Tapi kalau cepat dibaca dari CV-nya, nikah pertama tahun 2000, nikah kedua 2001, nikah ketiga 2002, 2003, 2004, yang keempat. Itu semangat Pak di negara itu. Iya, orangnya praktisi, bukan teoritis gitu. Tapi kalau teori macam Ustaz Dasman tidak percaya tuan-tuan. Itu ngomong aja besar itu. Allah Ustaz. Baiklah kaum muslimin, Anil Hasan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, an Ubadah bin Samit, dari Ubadah ibn Samit Al-Ansari Al-Ausi radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, khudhu anni qad ja'ala Allahu lahudna sabila. Ambillah dari saya hukum ini. Allah telah Allah benar-benar telah memberikan jalan keluar bagi mereka yang melakukan perbuatan itu. Al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu am, yaitu pezina yang masih lajang, baik laki-laki maupun perempuan, dijilid dicambuk ya. Kalau kami dulu biasanya dijilid Pak, masih di pondok dulu. Apa harus ke pondok lagi nampaknya, dah lupa bahasa jilid ya. Kalau dulu namanya dijilid 100 kali. Kau tuan-tuan tak paham dijilid ya? Buku yang dijilid ya, orang tak dijilid. Kami dulu cambuk tu namanya dijilid. Waktu di pondok, harusnya masuk pondok lagi kita nampaknya nih, biar paham nam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dijilid dicambuk 100 kali. Saya ulanglah, dijilid biar paham. Nah, dijilid 100 kali, wa taghribu am, dan diasingkan selama setahun. Wa thayyibu bis-thayyibi jaldu mi'atin warrajmu. Sedangkan yang sudah pernah menikah tapi tetap melakukan zina, maka dijilid 100 kali dan dirajam. Dijilid 100 kali dan dirajam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat ma'asyiral kiram, ada ikhtilaf dengan riwayatnya, ada sebagian menyebutkan jilid, ada yang tidak. Ma'asyiral kiram, berarti ditahan rumah selama hidup sudah dinasakh dengan hukum ini. Di mana dapatnya? Dari dalalatus sunnah. Dalalatu as-sunnah, sunnah yang menunjukkan hukum itu sudah dirubah. Bahwasanya hukum yang tadi seolah sebagiannya dirubah ternyata tidak tidak sama antara hukum yang sudah pernah menikah dengan yang belum pernah menikah, yang lajang atau yang sudah pernah menikah. Qala akhbarana thiqatu min ahli ilmi, telah memberitahukan kepadaku as-thiqah, orang yang thiqah. As-thiqah itu yang menyimpul antara al-adalah wad-dhabt, yaitu adalah itu adalah istiqamatud dini wal muru'ah. Al-adalah, al-adul, rajulun adlun, adalah yang mengumpulkan istiqamah agamanya
istiqamah muru'ahnya, istiqamah agamanya, istiqamah marwahnya. Apa maksud istiqamah agama? Ia melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, tidak melakukan dosa-dosa besar. Kalau kecil, tidak ada yang bisa ngelak, Pak. Ya, tidak ada yang bisa ngelak. Dosa-dosa kecil. Apa misalnya dosa kecil? Dusta. Iya, Pak, dosa kecil. Ya Allah ya Rabbi. Nah, saya pernah ngajar dulu, saya minta contoh dosa kecil kepada anak-anak mahasiswa saya. Apa contoh dosa kecil? Dusta, katanya. Subhanallah. Ya betul juga kata Anas bin Malik. Dulu kami menganggap dosa itu sangat besar. Hari ini kalian menganggapnya seperti lebih halus dari rambut. Kayaknya dusta sudah jadi dosa kecil di zaman ini. Sehingga rata-rata kalau nak mesti pandai berdusta. Dosa besar, Pak. Dosa besar, min akbaril kabair, dosa besar terbesar. Masyaallah kiram, yaitu tidak melakukan dosa besar atau tidak ngotot melakukan dosa kecil. Ini orang ini insyaallah istiqamah agamanya. Kedua, istiqamatul muru'ah, marwahnya istiqamah. Apa maksudnya? Tidak melakukan hal-hal yang merendahkan martabatnya. Apa contohnya merendahkan martabat? Apa contohnya? Menghina. Itu dosa besar, menghina tuh. Apa contohnya? Dia mungkin tidak termasuk dosa lah, tapi merendahkan martabat. Apa contohnya? Kok payah betul cari contoh, Pak? Dia tidak dosa, no? Cuman merendahkan martabat. Misalnya, ya, saya datang pakai anduk, pakai singlet. Tiba-tiba bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemana tuh? Kalau baca doa itu, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk masjid. Adik saya kuatkan pula suara tuh, semua menoleh ke belakang. Siapa masuk? Oh, Ustaz, pakai anduk dan pakai singlet. Gimana? Dosa enggak? Dosa? Yes. Siapa yang bilang dosa? Tunjuk tangan. Pakai anduk dan pakai singlet masuk masjid, berdosa? Yang bilang dosa angkat tangan. Sepakat ijma' nampaknya. Tidak dosa, karena anduk saya menutup aurat, betul kan? Menutup aurat tidak? Menutup aurat. Singlet saya menutup aurat. Cuman yang seperti ini patut atau tidak? Ini maksudnya merusak muruah, merusak marwah saya. Dia tidak dosa. Cuman kira-kira setelah itu mau lagi tonton ngaji. Ustaz sudah berubah nampak. Jangan-jangan sudah ada tuduhan putus tali aki. Iya, dia tidak dosa. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ada hal-hal yang bila dilakukan dia tidak berdosa, tapi merendahkan marwah kita, merendahkan marwah kita. Atau mungkin misalnya tuan-tuan melihat saya nyetir sendiri, di samping kiri ada anak perempuan cantik, lihat sama PED, ya. Nah, waktu itu saya mesti jelaskan sama PED, sama PED melotot dia. Ya, melototnya sama yang gadis tadi. Dia bukan melotot apa ya, curiga. Ini Ustaz, banyak itu tanda tanyanya. Ustaz yang dibawanya istri baru, itu bagus, lumayan lah itu kan. Kedua keponakan, ketiga jangan-jangan anak bimbingannya. Mahasiswa bimbingan misalnya. Maka di saat itu, supaya marwah saya tidak rusak, saya kalau perlu turun, ya, cium tangan Pak dia. Saya bilang, mohon maaf Pak, ini keponakan saya, ya. Misalnya kan, mana tahu Pak. Yang lebih curiga lagi kalau pakai cadar pula. Sengaja dicadarin supaya orang tidak curiga, tambah curiga rupanya. Nah, jadi ini namanya haram saya bawa keponakan saya, haram. Tapi bisa saja kalau tidak diberikan penjelasan orang curiga. Bahkan baginda Rasulullah SAW
memberikan contoh dalam masalah ini di saat beliau sedang iktikaf, dijenguk oleh istrinya Safiyah radhiyallahu taala anha. Pas dia nak balik, diantar oleh Nabi ke pintu masjid. Di tengah malam pula, terang temaram pula kan, rembulan. Nah, kan di akhir Ramadan kan. Kan i'tikaf kan di akhir malam. Nah, melihat itu, tiba-tiba lewat dua orang Ansar, sahabat, generasi terbaik. Lewat dua orang Ansar di situ, melihat Rasulullah bersama seorang perempuan, ya, mereka terburu lari, agak tergesa-gesa jalannya. Maka Nabi SAW panggil, ala rislikuma, jangan terburu-buru, mari sini. Ya, karena Nabi SAW tidak bisa keluar karena dia i'tikaf kan. Lalu dipanggil orang itu, jangan pergi. Innaha Safiyah, ini yang perempuan ini Safiyah. Mereka lalu berucap, subhanallah ya Rasulullah, kepada engkau kami curiga. Kan itu kan, tidak mungkin kami curiga kepadamu, cuman kami berjalan tergesa-gesa biar tidak mengganggu. Itulah bahasa lebih kurang. Tidak mungkin mereka curiga sama Rasulullah SAW. Lalu Nabi sebutkan, saya sengaja manggil anda berdua, lianna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam, karena syaitan itu mengalir dalam darah anak manusia. Dia masuk sampai ke, kalau darah kemana pusatnya? Ke kalb. Kalb itu jantung, bukan hati sebenarnya, sampai ke jantung. Dan jantung inilah yang memompakan segala pikiran-pikiran. Masuk bahan sehat, sehat dia. Masuk bahan tidak sehat, subuhan masuk, subuhan. Maka Nabi SAW jelaskan supaya tidak jatuh marwah Nabi SAW. Sebab bisa saja, wallahu ta'ala alam, sampai di rumah cerita sama istrinya, dek saya lihat tadi Rasulullah, nah gitu kan, dia ceritanya biasa aja, dia tidak bermaksud untuk bikin subuhat, tidak. Lalu istrinya mungkin ceritalah bisa tetangga, suami saya semalam nengok Nabi bersama seorang perempuan katanya, masuk ke telinga orang munafikin. Nah, itu bahayanya, masuk telinga orang munafikin. Sudah jelas Rasulullah apa pula itu, sudah i'tikaf dekat-dekat juga dengan perempuan-perempuannya, siapa tidak tahu, pokoknya tidak tahu kan istrinya, siapa tahu. Itu kaum munafikin itu begitu, kaum muslimin. Oleh sebab itu marwah mesti juga dijaga, walaupun tidak haram. Kan tadi ceritanya melakukan sesuatu yang tidak haram tetapi tidak patut. Jelas ya? Nah, wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini yang adalah namanya tadi, al-adlu. Kemudian yang kedua, dhabt. Dhabit ini, dhabit itu terbagi dua, ada dhabitus sadr, yaitu hafal di sini. Ya, hafal di dhabit sini. Dan ada dhabtul kitabah, yaitu di kitab, ditulis. Apa maknanya? Sejak dia tulis ini tidak pergi ke orang lain, dia yang simpan rapi supaya tidak dirubah-rubah orang kitabnya. Dulu kan tulisan tangan. Makanya memakai media dalam menyampaikan ilmu itu bukan sesuatu yang menunjukkan orang yang tidak berilmu. Tuan-tuan kenal Imam Ahmad, hafal 1000 hadis. Tapi kalau ketika menyampaikan hadis pakai kitab. Imam Al-Bukhari, tuan tahu sendiri, kitabnya paling sahih setelah kitabullah. Kita akan menyampaikan hadis juga pakai kitab. Kan kita heran juga hari ini, kalau pakai laptop dicemooh. Habis itu dia juga pakai laptop juga. Itu kan. Pakai HP dicemooh. Ilmunya ilmu Google. Pas dia ceramah juga pakai yang sama. Ramat ni bida'i hawan sallat. Tidak ada masalah antum nak pakai HP, silakan. Nak habis baterai hilang ilmu biasa. Dulu sebagian ulama juga bukan hafiz semuanya. Tidak semua ulama hafiz. Tidak semua ulama itu hafiz. Mereka bila menyampaikan hadis dari hafalannya, akhta, dia salah. Kalau menyampaikan hadis dari bukunya dari syekh yang lain, wahim, keliru. Seperti Syu'aib bin Abi Hamzah, seperti disebutkan oleh Imam siapa namanya, Ibnu Ma'in atau selainnya,
idza rawa aniz Zuhri, bila diriwayatnya dari Zuhri akhta, bila diriwayatkan dari Imam Az-Zuhri salah. Wa idza rawa an ghairi Zuhri wahim, bila riwayatnya dari selain Zuhri keliru. Berarti apa yang tinggal? Padahal dia thiqah, dia orangnya thiqah. Riwayat dari Az-Zuhri salah, dari selain Zuhri keliru, salah juga kan? Keliru salah kan sama juga. Tapi gimana kok bisa thiqah? Thiqatun idza rawa min kitabihi. Itu ditafsirkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam. Orang yang tidak mau mendalami dapat cerita seperti itu di dalam Taqribut Tahzib, thiqatun idza rawa an az-Zuhri akhta, idza rawa an ghairi az-Zuhri wahim. Ini Ibnu Hajar paham enggak ini katanya? Kan kita gitu kan. Ya, bila kita lihat Syekh mensahihkan di kitab ini lalu didhaifkan di kitab lain. Oh, ini apa namanya, Syekh tidak paham menghukum hadis. Orang kita hari ini karena kita nggak paham. Kalau kita nggak paham suka nuduh orang nggak paham. Ya, kalau kita nggak paham selalu nuduh orang nggak paham, biar sama. Tapi orang paham tidak, dia cari, dia teliti. Di mana kok bisa thiqah? Tapi riwayatnya bila dari Zuhri salah, selain Zuhri keliru. Tapi kok bisa thiqah? Ternyata Imam Az-Zahabi jelaskan. Dan dijelaskan bukan dalam kitab khusus Jarh wa Ta'dil aja, kan dalam kitab Tarikhul Islam. Kitab Tarikhul Islam ini orang yang panjang napas yang bisa ini. Yang napas-napas pendek nanti lihat Tarikh Ibnu Ma'in enggak ada, lihat dalam apa namanya Jarh wa Ta'dil enggak ketemu, Tarikhul Kabir enggak ketemu, Tahzibut Tahzib enggak jumpa, Tahzibul Kamal. Nah, ini kan kitab paling lengkap ini. Ya, lalu dia bilang Ibnu Hajar keliru. Masya Allah, dia jadi imam menghukum Ibnu Hajar keliru. Allah musta'an. Ternyata keterangannya ada dalam kitab Tarikhul Islam Imam Az-Zahabi, idza rawa min kitabihi fahuwa thiqah. Bila diriwayatkannya dari kitab, riwayatnya sahih, thiqah. Wa idza rawa min ghairi kitabihi aniz Zuhri akhta. Dia riwayatkan tanpa kitab dari Zuhri salah, dari selain Zuhri keliru. Ternyata Ibnu Hajar tidak sesuai yang tidak seperti yang kita duga, tidak paham. Awak yang kita yang tidak paham. Allah musta'an. Ya, pertama bingung juga saya baca ini, kok bisa begini nih? Thiqah. Akhirnya tanya ke Syekh Abdullah bin Muhammad Hasan Dampu, orangnya asli Dompu. Tahu Dompu? Nusa Tenggara Barat. Sudah tidak pandai lagi bahasa Indonesia, dia hanya pandai bahasa Dompunya. Nah, ayahnya sudah kelahiran sana. Ayahnya sudah, dan datuknya dulu ketika ke Makkah umur 13 tahun, belum nikah lagi. Akhirnya ditinggal sama ayah datuknya lagi, ditinggal di situ untuk belajar. Akhirnya jadi turun temurun dan jadi ulama anaknya. Di antaranya adalah guru kami tadi Abdullah bin Muhammad Hasan Dompu. Saya terus sama tidak tahu saya, tapi tidak saya bilang Ibnu Hajar tidak paham. Saya bilang saya yang tidak paham, masih sadar diri masih itu. Saya tidak paham. Dia tanya ke beliau yang tunjukkan ini ada di Tarikhul Islam Imam Az-Zahabi. Awak kan Jarh wa Ta'dil kan tidak tengok kitab itu kan? Ya, karena itu tentang Tarikhul Islam, sejarah Islam. Ternyata di situ banyak fawaid yang tak ditemukan dalam kutub yang lain. Akhirnya saya jadi bermimpi juga beli kitab itu. Ada yang mau belikan silakan, tidak ada masalah. Ya, hanya 82 jilid. Itu duit saya belum sampai, Pak. Tapi kalau ada yang mau antar ke rumah tidak ada masalah. Saya masih bermimpi memilikinya. Insya Allah suatu saat nanti ada waktunya. Saya nabung dulu lah untuk beli nanti insya Allah. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi tidak minta, jangan salah paham, tidak pakai proposalnya. Mana tahu ada di rumahnya tidak terbaca, boleh antar ke rumah. Nah, kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini yang makna thiqah, yang mengumpulkan dua, al-adalah dan dhabit. Dhabit tadi bisa hafal di sini atau hafal di sini. Jelas? Jadi tidak aib seorang ulama bila tidak hafiz. Dan sebagaimana sudah kita katakan sebelumnya, tidak semua hafiz mesti thiqah. Tidak semua hafiz mesti thiqah. Bisa saja dia hafiz tetapi hatibul lailin. Ya, semuanya diambil. Yang sahih diambil, yang tidak juga dibawa. Atau
Lebih parahnya lagi ada yang hafiz kadzab. Hafiz tetapi pendusta. Ini sudah kita jelaskan dalam muhadarah sebelumnya. Akhbarana as-siqatu min ahli ilmi, telah menyampaikan as-siqah min ahli ilmi, ulama yang siqah. Begitulah bahasa Imam Asy-Syafi'i. Siapa yang siqah ini? Kalau dalam bahasa hadis ini kan majhul, tidak diketahui siapa orangnya. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i siqah. Dalam ilmu Jarh Ta'dil, apakah ini mu'tamad atau tidak? Para ulama berbeda dalam hal ini. Bila seandainya rawi tersebut dikenal tak meriwayatkan kecuali dari rawi yang siqah, seperti Syu'bah bin al-Hajjaj, Abdurrahman ibn Mahdi, Yahya bin Sa'id al-Qattan dan semisalnya, maka kita katakan siqah. Tetapi kalau tidak, maka mesti diperiksa. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dijelaskan oleh muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi rawi Ar-Risalah, perawi kitab Ar-Risalah ini. Dia katakan, bila dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i akhbarani as-siqah atau man la attahim, orang yang tidak saya tuduh berdusta, maka yang dimaksud itu adalah Yahya ibn Hassan. Yahya ibn Hassan. Yang lain mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah Abdul Karim ibn Abi Yahya al-Madani. Nah, dalam sanad ini tidak mungkin Yahya ibn Hassan. Apa sebab? Yahya ibn Hassan itu sudah wafat 144, sedangkan Yunus bin Ubaid ini lahir 139. Afwan, wafat 139, lahir 139. Berarti tidak mungkin baru lahir sudah jadi gurunya. Tidak mungkin. Berarti pilihan yang kedua adalah Abdul Karim ibn Abi Yahya al-Madani. Nah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan as-siqah. Kenapa beliau tidak menyebutkannya? Wallahu a'lam. Beliau melihatnya karena beliau bukan lama di Madinah. Yang lama di Madinah siapa gurunya? Imam Malik. Maka Imam Syafi'i melihat dari apa yang dia ketahui, dia katakan siqah. Padahal Imam Malik menyebutnya dajjalun minad dajajilah. Dajjalun minad dajajilah. Tahu dajjal? Hah? Ya, Imam Syafi'i melihat dari penampilannya orang saleh, ahli ibadah dan juga ahlul ilmu, dia fikihnya bagus gitu. Cuman Imam Malik lebih paham dia karena lama sama-sama di Madinah. Imam Malik menyebutnya dajjalun minad dajajilah. Sehingga para ulama Jarh Ta'dil menyebut martabatnya matrukun. Artinya hadisnya ditinggalkan, yaitu dhaifun jiddan. Ini juga jawaban kepada sebagian yang wallahu alam mungkin keliru memahami perkataan Imam Asy-Syafi'i, idza shahhal haditsu fa huwa mazhabi, bila sahih hadisnya itu mazhab saya. Sebagian mengatakan maknanya tidak ada hadis dhaif yang dijadikan hujjah oleh Imam Asy-Syafi'i. Semua hadis Imam Syafi'i sahih. Ya, pertama seperti yang kita lihat di sini. Yang kedua, Imam Ibn Subki menulis kitab tentang syarah makna dari perkataan Imam Asy-Syafi'i ini. Maka beliau menyebutkan banyak riwayat dari Imam Syafi'i menafsirkan perkataan Imam Asy-Syafi'i dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i sendiri, bahwa maknanya bukan itu. Bukan semua hadis yang ada dalam kitab Imam Syafi'i sahih, tidak. Tetapi maknanya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bila menemukan hadis sahih, dia mesti ambil itu hadis sebagai hujjah. Itu maknanya. Bahkan lebih tegas dia katakan, bahkan setelah mati pun saya, bila ada hadis sahih, saya ambil. Artinya saya tinggalkan pendapat saya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di sini diketahuilah bagaimana batilnya pendapat yang mewajibkan kita mesti ikut Imam Asy-Syafi'i 100%. Ini batil.
Karena pertama bertentangan dengan Imam Syafi'i sendiri. Yang kedua tidak satu pun mazhab yang memonopoli kebenaran. Artinya semuanya benar dalam mazhab, semua yang ada dalam mazhab itu benar, tidak. Ada juga yang lemah pendapatnya. Yang ketiga, imam mazhab itu sendiri tidak pernah mewajibkan ikut mereka. Tidak pernah satu pun imam mazhab yang mewajibkan umat ikut mereka 100%. Mereka semuanya mengembalikan pada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Lalu kalau ada nanti kacau umat, yang kacau bukan umatnya, yang mengklaim ini yang kacau. Nah, apa sebab? Dia keliru. Sebab dulu umat tanpa mazhab tidak ada kacau. Setelah banyak mazhab baru kacau. Berarti yang kacau bukan umatnya, tapi yang fanatis mazhab ini. Jelas? Dan bukan pula maknanya berarti tidak perlu mazhab. Antum keliru lagi. Ya, bukan hampir lagi, tidak ada ulama yang hari ini yang tidak belajar melalui mazhab. Nak disebut dia mutamazhib atau tidak itu urusan lain, tapi semuanya lahir dari rahim mazhab. Yang di Indonesia kalau pernah belajar di pondok mesti mazhab Syafi'i. Jelas tuh? Kalau di India kalau dia masuk pondok mesti belajar mazhab Hanafi. Yang di Maroko ya mesti mazhab Maliki. Yang di Timur Tengah yang Teluk mesti mazhab Hambali. Tidak ada yang keluar hari ini kecuali melalui mazhab. Cuma apakah dia bermasuk mutamazhib, ini istilah terserah antum lah nak buat dia mutamazhib atau ghair mutamazhib. Saya misalnya dulu di Darun Nahdhah 7 tahun yang kami pelajari semua fikihnya fikih mazhab Syafi'i rahmatullahi taala alal jami'. Semoga Allah merahmati para guru kami. Nah, antum nak sebut saya sebagai orang Syafi'i itu urusan antum, nak mengakui saya bermazhab Syafi'i atau tidak. Tapi saya katakan ana syafi'iyyun ma hayitu wa in amut fawasiyati linnas yatasyaffa'u. Saya adalah bermazhab Syafi'i selama hidup. Kalau mati nanti wasiat saya ikutlah mazhab Asy-Syafi'i. Apa mazhab Syafi'i? Ikuti dalil. Ikuti dalil. Oh ini jargon orang Wahabi ini. Ikut dah dalil, padahal ngajak orang taklid kepadanya. Antum sendiri yang baperan. Alhamdulillah kita tidak pernah ngajak ikut kita sendiri. Gimana berani? Imam Syafi'i aja tidak berani dia nyuruh dia ikut dirinya, apalagi Dasman Yahya Ma'ali. Antum sendiri yang nuduh-nuduh gitu ya. Ya biasalah. Orang yang tak suka banyak cerita. Banyak cerita. Kalau yang suka kalau cinta sudah melekat coklat semakin nikmat. Jangan bilang tak kucing, tidak mungkin lah. Serasa nikmat. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati. An Yunus bin Ubaid, dari Yunus bin Ubaid, Anil Hasan, berarti yang dimaksud Yahya bin Abdul Karim, Yahya Abdul Karim bin Abi Yahya Al-Madani. Jadi tidak disebutkan oleh Imam Syafi'i namanya. Ini menjadi tanda tanya kan? Menjadi tanda tanya. Sebab kalau Sufyan bin Uyainah disebut namanya, Abu bin Idar disebut namanya, pas di sini tidak disebutkan namanya. Berarti ada sesuatu yang nampaknya membuat keraguan dalam diri Imam Asy-Syafi'i karena takut berbeda mungkin dengan gurunya Imam Malik rahmatullahi taala. Saya kira sampai itu kepadanya. Jadi itu sampai kepadanya sehingga ahlul hadis, ulama-ulama jarh wa ta'dil memberikan predikat kepada Abdul Karim bin Abi Yahya dengan matrukun atau matrukul hadis, itu hadisnya ditinggalkan, yaitu dhaifun jiddah. An Yunus bin Ubaid, dari Yunus bin Ubaid, Anil Hasan, daripada Al-Hasan, An Hittan Ar-Raqashi, dari Hittan Ar-Raqashi, An Ubadah bin Samit, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semisalnya. Hadis ini bagaimana kaum muslimin dan muslimat juga diriwayatkan oleh tidak sedikit dari tabi'in seperti Qatadah dan Jarir bin Hazim, kemudian subhanallah Mansur ibn Zadan Al-Basri dan selain mereka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan qala fadallat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna jaldal mi'ati thabitun 'alal bikraini hurrain. Kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan, sunnah lagi menunjukkan bahwa cambuk 100 tetap.
dilaksanakan bagi dua orang yang masih lajang, pezina yang masih lajang. Wa mansukhun anits thayyibin, dinasakh dari orang yang sudah pernah menikah, tidak ada lagi cambuk 100. Wa anna rajma thabitun ala thayyibain al-hurrain, dan hukum rajamlah yang sabit bagi dua orang pezina yang pernah menikah dan berstatus merdeka, bukan hamba sahaya. Lianna qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni, ambil dari saya, qad ja'alallahu lahunna sabila, Allah telah menjadikan jalan keluar daripada mereka yang tadi ditahan seumur hidup, sekarang ada solusinya. Al-bikru bil bikri, yang pezina yang masih lajang dengan yang masih lajang, jaldu mi'atin wa taghrimu am, yaitu dijilid. Dapat jilid kan? Ya, dijilid 100 kali dan diasingkan selama setahun. Ini bagi yang masih lajang, perjaka. Nah, wasayyibu bisayyibi jaldu mi'atin wa rajam, dan yang pernah menikah bila berzina maka dijilid 100 kali dan rajam. Awwalu ma nazal, ini yang pertama turun, panusikha bil habsu, maka dinasakhlah dengan ini tahanan selama hidup, wal adha, dan siksaan bagi aniz zaniyaini, orang yang pernah berzina. Falamma rajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'izan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan hukum rajam kepada Ma'iz. Ma'iz al-Ghamidi, naam, Ma'iz al-Ghamidi, walam yajlidhu, dan tidak dicambuknya. Hadis pertama tadi cambuk 100 dan rajam. Ini yang pertama yang menasakh hukum tahanan tadi dengan ayat pezina perempuan, pezina laki-laki dijilid 100 kali. Jelas? Kemudian sunnah menunjukkan bahwasanya tahanan dinasakh hukum itu, termasuk juga disakiti. Nah, sekarang dalam hadis Ubadah ibn Samit yang tadi disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, disebutkan yang yang berzina, yang sudah pernah menikah, bila berzina tetap dicambuk 100, setelah itu dirajam. Ini pun dinasakh lagi dengan hadis lain, hanya rajam saja. Falamma rajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'izan, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam merajam Ma'iz al-Ghamidi, kan tadi dia melapor sebelah kanan, Nabi berpaling ke kiri, datang lagi ke kiri, Nabi berpaling ke kanan, ini datang dari depan. Ya, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih membuat dia menarik laporan BAP-nya tadi. Ya, sebelum, karena belum dicatatkan. Kasusnya belum dapat nomor registrasi. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka taghmiz. Kamu jangan-jangan hanya sekedar menyentuh, au tuqabbil, hanya sekedar mencium. Nabi supaya dia menarik kembali. Tapi katanya, la ya Rasulullah. Inilah ya Rasulullah, bukan Rasulullah, fa'altu biha ma fa'ala ar-rajulu bimra'atihi, saya melakukan seperti yang dilakukan suami terhadap istrinya. Ini bahasa kinayah ya. Ya, bisa saja yang dibuatnya misalnya kasih duit, bukan itu maksudnya, pahamlah itu. Ini bahasanya, apa yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya ke yang lain. Ya, diteliti dulu, diperiksa dulu, apakah ini orangnya gila apa tidak. Ya, pada umumnya orang kan menyembunyikan, seberani apapun orang, sesoleh apapun rata-rata tobat dia kan. Nah, ini enggak, ini orang gila atau gimana. Akhirnya enggak ya Rasulullah, dia sehat-sehat saja. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dirikan
hukum rajam kepadanya. Lamma rajama Nabi sallallahu alaihi Ma'izan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menrajam Ma'iz, walam yajlidhu, tidak mencambuknya, berarti tidak dicambuk lagi. Wa amara Unaisan ay yaghdu ala imra'atil Aslami. Kemudian dalam hadis lain Nabi memerintahkan Unais al-Aslami untuk pergi menemui wanita dari seorang al-Aslami juga. Dalam riwayat disebutkan dia Arabi, tapi riwayat ini disebutkan al-Aslami. Tapi siapa namanya tidak ketahui. Hanya nisbatnya sukun saja, orang Aslam, Bani Aslam. Maka diutuslah oleh Nabi SAW Unais, salah seorang sahabat, untuk melakukan investigasi, penyelidikan dan penyidikan, untuk bertanya kepada istrinya. Ceritanya ada seorang atau ada dua orang laki-laki sama-sama dari Bani, dalam riwayat lain yang banyak adalah Arabi, orang Arab Badui. Anak dari laki-laki ini bekerja upahan di rumah sahabatnya ini, laki-laki yang lain. Ya, kerja Badui apa biasa kerjanya? Gembala, gitu kan, menggembala ternaknya. Lalu terjadi perzinahan antara anak yang bekerja tadi dengan istri majikannya. Dengan istri majikannya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, hati-hati pekerja yang dibiarkan bersama istri. Sangat berbahaya. Apalagi keluarga dekat yang tidak mahram. Maka Nabi mengutus Unais untuk menyelidiki masalah ini, perkara ini, karena dilaporkan oleh orang tuanya. Karena ketika dilaporkan oleh suami perempuan tadi, dan mereka diberikan fatwa oleh yang tidak berilmu waktu itu, yaitu ditebus saja dengan 100 ekor kambing dan seterusnya. Lalu sampai beritanya ke Rasulullah SAW, Nabi SAW, tentu hukumnya bukan itu. Hukum Allah tidak boleh dirubah sendiri. Tidak bisa. Kalau karena kasihan, banyak hukum tidak berjalan. Sama juga seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Lau kana ad-dinu bil 'atifah." Kalau agama ini ikut perasaan, kasihan, seluruh ahlul batil itu adalah hak. Orang yang ahli batil itu berarti ada ahlul hak. Apa sebab? Masa antum teganya menghukum orang masuk neraka? Kan itu bahasanya lagi kan? Kan kalau sesat kan masuk. Kalau sesat masuk mana? Surga atau neraka? Kan itu konsekuensinya. Antum sesat-sesatkan orang. Kalau ikut perasaan, mana enak kita menyesatkan orang? Kebaikannya banyak sekali. Ya tak? Nah, dah ngantuk nampak antum. Balik ke sini. Jadi ditelitilah oleh Unais, fa in i'tarafat rajamaha. Bila dia mengaku, karena saksi enggak ada. Kalau tidak ada saksi, tinggal pengakuan atau bersumpah. Pengakuan atau bersumpah. Nah, bersumpah berapa kali? Lupa lagi. 4 kali. Karena yang nuduh suaminya. Nah, 4 kali. Dan kalau seandainya dia 5 kali, 4 kali laknat Allah kepadanya kalau dia berbohong. Yang kelima, murka Allah kepadanya kalau dia berbohong. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya bersumpah siapa tadi? Yang bersumpah adalah suaminya yang menuduh. Nah, bersumpah kemudian dia membela diri dengan sumpah pula. Tapi kalau dia mengaku, maka dijalankan hukum, namanya ikrar. Jadi 2 pengakuan, pengakuan atau saksi. Kalau saksi enggak ada, tinggal pengakuan. Kalau dia tidak ngaku, tidak didirikan. Banyak tarafat rajamaha. Andainya dia mengaku berzina perempuan tadi, maka dirajam. Tidak disebutkan
cambuk. Dalla ala naskhil jaldi aniz zaniyain al-hurrain thayibin. Ini menjadi bukti dalil bahwasanya cambuk dinasakh dari dua pezina yang sudah pernah menikah, tinggal rajam. Wa thabata ar-rajmu alaihima, tinggal rajam saja. Lianna kulla syai'in abadan ba'da awalin fahuwa akhir. Karena selamanya segala sesuatu itu setelah yang pertama itu yang terakhir. Iya kan? Kalau datangnya yang setelah yang pertama berarti dia yang terakhir. Padalla kitabullah, maka kitabullah Al-Qur'anul Karim, thumma sunnatu nabihi, kemudian sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, ala anna zaniyaini, Al-Quran dan sunnah menunjukkan bahwa dua orang yang berzina, al-mamlukaini yang hamba sahaya, kharijani min hadzal makna, keluar dari makna itu. Apa sebab? Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala fil mamlukat, karena Allah tabaraka wa ta'ala fil mamlukat, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang menjadi hamba sahaya bila berzina, fa iza awsinna fa fin ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal musanati minal azab. Bila hamba-hamba sahaya itu yang sudah menikah lalu melakukan perbuatan zina, maka hukumannya setengah dari hukuman wanita-wanita yang punya suami atau pernah menikah. Wan nisfu la yakunu illa minal jaldi, setengah itu tidak mungkin kecuali dari cambuk. Kalau rajam kan sampai mati, tidak ada setengah mati. Kita aja yang bilang setengah mati kan, ya dah. Rajam kan sampai mati. Kalau setengah mati gimana ukurannya? Enggak ada ukuran setengah mati. Berarti kalau setengah, berarti Al-Quran menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah cambuk. Alladzi yataba'ad, karena ini yang bisa dibagi. Fa ammar rajmul ladzi huwa qatlun, adapun rajam yang intinya adalah mati, fala nisfalahu, tidak ada setengahnya. Kalau ada setengahnya itu bahasa mubalaghah saja, hiperbola kan. Lianna al-marjuma qad yamutu fi awwali hajarin yurma bihi, sebab orang yang dirajam, kalau misalnya kita ukur dengan lemparannya 100 berarti 50 lempar setengah mati. Tidak mesti, karena bisa saja kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang dirajam mati dengan lemparan pertama. Karena ada orang sekali lempar mati. Ada yang masya Allah 1000 kali lempar tidak mati. Jadi tidak bisa dibagi-bagi, setengahnya gimana? Nah, kalau bapak biasa kalau lempar mati dibelah batunya, tidak juga, tidak bisa. Fala yuzadu alaihi, tidak bisa ditambah. Wa yurma bi alfin wa akthar fa yuzadu hatta yamut. Ada pula yang dilempar dengan 100 bahkan 1000 bahkan lebih, bahkan ditambah pula sampai mati, tidak juga mati dia. Fala yakunu li hadza nisfun mahdudun abada, sehingga tidak ada setengah yang bisa ditetapkan selamanya. Wal hududu muwaqqatun bi itlafi nafs, dan hudud itu dibatasi, hudud maksudnya di sini adalah dibatasi dengan menghilangkan jiwa. Wal itlafu muwaqqatun bi adadi darbin au tahdidi qat'in, sedangkan menghilangkan itu dibatasi dengan jumlah pukulan atau dibatasi potongannya. Wa kullu hadza ma'ruf, dan semua ini diketahui. Wala nisfa lirajmi ma'ruf, dan tidak ada setengah rajam yang diketahui. Tidak ada setengah rajam yang diketahui. Oleh itu, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zanat amatu ahadikum fatabayyana zinaha falyajlidha, apabila seorang hamba sahaya kalian berzina dan jelas terbukti berzinanya, maka cambuklah dia. Walam yaqul yarjumha, tidak dikatakan oleh Nabi dirajam. Walam yakhtalifil muslimuna fi alla ar-rajma ala mamlukin fi zina, dan tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa hamba yang berzina tidak dirajam. Berarti sepakat ulama bahwasanya hamba sahaya bila berzina tidak dirajam karena tidak bisa dibagi setengah. Dan Allah
menjelaskan hukum baginya setengah. Wa ihsanul amati islamuha, dan ihsannya hamba saya itu dengan Islamnya. Wa innama qulna hadza istidlalan bis sunnati ijma' aktsari ahli ilmi. Kita mengatakan ini mengambil dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma'nya sebagian besar ulama kaum muslimin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ini masalah ihsan akan ada sedikit pembahasan lagi setelahnya karena waktu yang membatasi. Kita ulang besok insyaallah taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.